Masalah virus corona atau COVID-19 yang dialami sejumlah negara-negara di dunia termasuk Indonesia, rupanya berdampak luas terhadap berbagai sektor. Di Indonesia, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia terpaksa menghentikan pelayanan pembangunan bagi seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun 2020. Penghentian DAK tersebut tidak termasuk DAK bidang pendidikan dan kesehatan. Penghentian DAK ini mulai terhitung pada tanggal 27 Maret 2020. Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun kepada Kabar Limerai di ruang kerjanya, Jumat 27 Maret 2020 menjelaskan, telah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait penghentian DAK 2020. Langkah yang diambil pemerintah pusat untuk menghentikan DAK 2020 adalah bagian dari dampak kasus virus corona yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Bupati Epi, dana alokasi khusus tahun 2020 bagi pembangunan fisik minus Dinas Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni sebesar 30 miliar rupiah. Sebagian paket kegiatan sudah berproses pada bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah Pemda TTS, bahkan ada yang sudah berkontrak dan dananya sudah cair. Dengan adanya surat tersebut, lanjut Bupati Epi, selaku pimpinan daerah dirinya telah meminta bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk tidak memproses dokumen lelang yang baru diajukan OPD setelah terbitnya surat dari Kementerian Keuangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Jadi memang tadi kita baru dapat informasi atau surat dari Kemenkeu bahwa semua dana DAK yang sementara berproses, khususnya ya proses pengadaan barang jasanya, itu diminta untuk dihentikan. Memang khusus untuk di TTS, kami semua yang paket-paket jalan, kami sudah berproses dan sudah ada kontrak dan sudah ada yang proses pencairan dana. Sedangkan yang masih sementara berproses dan hari Senin baru pembukaan penawaran itu, yaitu jembatan Negunu. Jadi jembatan Negunu kami minta untuk semua proses tetap dilaksanakan atau tetap berjalan. Nanti setelah itu kita akan melaporkan kepada Menteri untuk mendapat petunjuk lebih lanjut. Tapi intinya khusus untuk jembatan Negunu nanti kita akan laporkan itu karena proses sudah berjalan, dan juga saya sudah minta untuk nantinya di dalam missing kantor itu dijelaskan di dalam missing itu bahwa apabila tidak ada anggaran yang tersedia, tidak ada yang saling komplain di dalam pengadaan barang jasa. Alokasi DTS kurang lebih 30 miliar, yang sudah terkontrak itu 7 miliar lebih, dan yang belum terkontrak kurang lebih 23-24 karena masih ada dana sisa di dalam dana DAK ini. Dan sesuai dengan surat dari Kemenkeu itu bahwa yang dihentikan itu selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan itu berjalan terus, sedangkan infrastruktur lainnya misalnya jalan, jembatan, irigasi, semua yang sudah diprogramkan dihentikan proses pengadaan barang jasanya. Di bagian lain, Bupati Epi menjelaskan, berkaitan dengan alokasi dana desa tahun 2020, dirinya terus mengecek dan memantau langsung proses serta progres pencairan dana di kabupaten setempat. Dan sejauh ini, dari 266 desa yang ada, 214 desa lainnya sudah ajukan pencairan dana. Bahkan untuk triwulan 1, dana sudah masuk ke rekening desa melalui Bank NTT, BRI, dan BNI. Untuk dana desa, kondisi terakhir ini kami sudah 214 desa dari 266. Jadi kami sudah berproses, dan ya kami berharap hari ini mungkin kami pencairan dana untuk yang kurang lebih 166, sedangkan sisanya nanti minggu depan baru ada pencairan dananya untuk dana desa. Dana desa untuk triwulan 1 sudah, ya kami sudah berjalan dan dana sudah ada di rekening BRI, BPD, dan BNI. Dananya sudah ada. Sementara Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Seda Timur Tengah Selatan Otniel Talo Tahun yang ditemui terpisah di ruang kerjanya menjelaskan, kasus virus corona dampaknya luar biasa, khususnya dalam pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2020.
Menurutnya, merujuk pada surat Kementerian Keuangan RI dengan nomor S-247-MK-07-2020 yang bersifat sangat segera dengan perihal penghentian proses pengadaan barang-jasa dana alokasi khusus atau DAK fisik tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 telah ditindaklanjuti Pemda TTS dengan menghentikan proses pengadaan barang dan jasa pasca terbitnya surat dimaksud. Sampai dengan saat ini, OPD pengelola DAK 2020 di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah mengajukan dokumennya untuk dilelang baru 2 OPD, yakni Dinas PUPR dan Dinas Pertanian dan Perkebunan. 5 paket fisik DAK yang diajukan Dinas PUPR, 3 paket diantaranya sudah berkontrak dengan nilai kurang lebih 7 miliar rupiah, sedangkan sisanya sedang berproses. 4 paket fisik DAK yang diajukan Dinas Pertanian dan Perkebunan sedang dalam tahapan verifikasi dokumen. Menurutnya, paket fisik DAK yang diajukan sebelum tanggal 27 Maret 2020 tetap diproses sampai penetapan pemenang. Namun, untuk penandatanganan kontrak menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Dampak dari COVID-19 terhadap pelaksanaan anggaran khususnya DAK di TTS 2020 ini sampai dengan tanggal 27 hari ini ada 2 OPD yang menyampaikan dokumen yang bersumber dari DAK untuk diproses, dan setelah melalui proses pengadaan barang dan jasa itu baru 3 paket untuk Dinas PUPR yang sudah berkontrak kurang lebih nilainya 7 miliar lebih, sedangkan masih tersisa 2 paket yang sementara berproses, yaitu jembatan untuk konstruksinya dan pengawasannya. Dan kaitan dengan itu proses tetap berlangsung, dan kita akan melakukan revisi terhadap dokumen lelang sehingga ada klausul yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari ternyata tidak tersedia anggaran, maka tidak ada komplain dari penyedia. Karena proses ini sudah berjalan, tetap kita berproses terus. Setelah selesai, kontraknya ditantangani setelah kita dalam hal ini Pemda mengajukan permohonan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan. Jadi setelah Kementerian Keuangan menyampaikan pendapat, baru kita bisa tindak lanjuti apakah diputuskan ataukah dilanjutkan, itu setelah ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pertanian, dokumen untuk yang bersumber dana alokasi khusus itu ada 4 paket, itu sudah pada tahapan verifikasi. Sama pemberlakuannya juga dengan paket jembatan, tetap kita berproses lanjut sampai dengan ada pemenang dan penandatanganan kontrak setelah kita mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan. Jadi kurang lebih dari 32 miliar itu baru terkontrak 7 miliar. Berarti masih sisa sekitar 25-26 miliar itu untuk sementara ini kita menanti keputusan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan. Dokumen yang sudah kami terima sampai dengan hari ini 27 tetap kita tindak lanjuti, sedangkan yang baru mengajukan itu akan untuk sementara kita pending sambil menunggu petunjuk lebih lanjut. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.